semuanya, perkenalkan nama saya Diana Grace Masya Tambobolon. Saya berasal dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu internal growth, apa itu external growth, serta beberapa perbedaan dan contohnya. Yang pertama, kita akan masuk ke internal growth. Internal yang artinya di dalam. Internal growth adalah suatu perusahaan yang ingin bertumbuh atau berkembang tanpa bantuan atau membeli perusahaan lain, dengan artian suatu perusahaan yang ingin memperbesar usahanya dengan caranya sendiri. Yang pertama itu adalah inovasi dalam mengupgrade suatu produk atau membuat produk baru. Yang kedua itu menjangkau pasar yang belum terjangkau. Yang ketiga itu mengupgrade kualitas pelayanan, dan yang terakhir itu mengupgrade kapasitas produksi seperti itu pabrik atau adanya teknologi yang lebih canggih. Nah, yang kedua kita akan masuk ke external growth. External growth yang artinya di luar, yaitu suatu perusahaan yang ingin bertumbuh atau berkembang dengan bantuan perusahaan lain, dengan artian perusahaan yang membeli perusahaan lain untuk memperbesar usahanya. Nah, kita ambil contoh seperti akuisisi. Akuisisi adalah perusahaan yang membeli perusahaan lain. Yang kedua itu adalah merger, dua perusahaan yang berkolaborasi untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dan yang ketiga itu adalah joint venture, yang artinya dua perusahaan yang saling berkolaborasi untuk membuat produk atau proyek baru. Nah, yang terakhir itu ada aliansi strategi, yaitu adalah dua perusahaan yang saling berkolaborasi untuk berbagi teknologi atau saluran distribusi. Kita ambil contoh toko roti. Di internal growth, toko roti itu bisa berkembang dengan sendirinya, yaitu yang pertama menambah menu baru seperti adanya kopi, atau bisa juga adanya teh gitu kan. Nah, yang kedua itu bisa membuka cabang di daerah lain gitu. Dan yang ketiga meningkatkan layanan toko seperti adanya penjualan secara online, atau masyarakat bisa membeli ke toko itu secara online. Dan yang terakhir itu adalah memperbaiki kualitas pelayanannya. Nah, di external growth kita juga ngambil contohnya toko roti. Yang pertama itu akuisisi. Nah, kalau misalnya di akuisisi itu toko roti membeli toko roti lain yang lebih besar, atau istilahnya yang sudah memiliki banyak pelanggan. Nah, dengan artian toko roti tadi itu menggantungkan caranya gitu kan. Nah, kedua itu adalah merger. Merger itu toko roti yang kecil bekerja sama dengan toko roti yang lebih besar, sehingga pilihan produknya itu lebih banyak yang akan memuaskan para pelanggan. Nah, yang ketiga itu adalah joint venture. Joint venture itu toko roti yang bekerja sama dengan kafe sehingga saling melengkapi. Nah, yang terakhir itu ada aliansi strategi. Aliansi strategi di sini yaitu toko roti yang bekerja sama dengan supermarket, sebuah supermarket yang nantinya untuk menyalurkan roti ke supermarket tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke perbedaan antara internal growth dan external growth. Yang pertama itu dari cara berkembangnya. Nah, kalau misalnya di internal growth, cara berkembangnya itu perkembangannya dari dalam, sedangkan external growth perkembangannya dari luar dengan memanfaatkan bantuan perusahaan lain. Dan yang kedua itu perbedaan dari cara kecepatan berkembangnya. Nah, kalau misalnya internal growth, kecepatan berkembangnya itu cenderung lebih lama karena memanfaatkan atau mengandalkan sumber daya sendiri, sumber daya yang ada di perusahaan itu sendiri. Sedangkan external growth itu cenderung lebih cepat karena berkolaborasi dengan suatu perusahaan. Nah, kita lihat dari perbedaan antara risikonya. Nah, kalau misalnya internal, risikonya itu lebih kecil dibandingkan external growth, karena di internal itu tidak bergantung kepada perusahaan manapun. Sedangkan kalau misalnya di eksternal, dia itu bergantung dengan perusahaan lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Grace Masya Tambobolon. Saya berasal dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Di sini berdirinya saya